Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini ya, Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman ya. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news kripto di Indonesia nih teman-teman. Kira-kira ada news apa teman-teman? Oke, dan kalau kita lihat market memang saat ini ya cenderung mengalami kenaikan sedikit lah teman-teman ya. Karena BTC juga masih terpantau ya di 29.373 US dollar teman. Jadi belum ada kenaikan yang cukup signifikan ya untuk cryptocurrency. Untuk saat ini cryptocurrency itu lebih cenderung bertahan ya daripada kenaikan gitu teman. Ya, tapi kalau kita lihat memang SIP seperti bond ya saat ini memang mengalami kenaikan. Nah, oke, kali ini dia akan membahas nilai kripto di Indonesia nih teman. Nah, kira-kira ada apa? Yuk kita kepoin. Jadi ini kemarin dikutip dari Pak Oscar Darmawan ya selaku CEO Indodax. Dia itu men-tweet ya, katanya peresmian CFX ya teman ya. CFX itu adalah sebuah bursa cryptocurrency di Indonesia, teman ya, atau Crypto Future Exchange. Nah, di mana Pak Oscar Darmawan ini ya dia men-tweet peresmian CFX nih, bursa berjangka kripto Indonesia. Selamat kepada Pak Subani selaku Dirut CFX. Oke, teman ya. Dan memang untuk bursa CFX ini, teman ya, yang katanya mau di launching di akhir tahun kemarin ternyata nggak jadi, teman ya. Dan katanya di awal 2023, tapi ternyata saat ini baru resmi di launching, teman. Oke. Nah, ini adalah beberapa foto-foto dari orang yang tergabung di dalam peluncuran CFX ini, teman ya, atau bursa berjangka kripto Indonesia ini gitu, teman. Ya, dan di sini mereka foto-foto gitu teman ya, men-share beberapa gitu teman ya. Dan di sini ada CEO Indodax ya dan orang tergabung di dalamnya teman. Nah, ada beberapa poin teman ya yang harus diinfokan di sini. Sebenarnya di grup Telegram sudah diinfokan teman ya, tapi di sini bakal di-share juga teman ya. Jadi bursa CFX ini teman-teman ya, kemarin tuh telah diresmikan atau disahkan nih oleh Menteri Perdagangan yang bernama Pak Zulkifli Hasan teman-teman ya. Nah, melihat dunia cryptocurrency atau investasi cryptocurrency itu adalah investasi yang sangat high risk teman ya atau berbahaya dan high return itu juga teman ya. Maka diharapkan dengan peluncuran CFX ini teman bisa memberikan perlindungan dan rasa aman nih untuk semua masyarakat di Indonesia teman ya. Dan kabarnya saat ini beberapa pedagang aset kripto ya atau centralized exchange yang berada di Indonesia ini ya dikabarkan diberi waktu 30 hari ke depan teman untuk segera mendaftar. Nah, katanya kalau nggak mendaftar, izinnya akan dicabut ya. Jadi seperti itu ya, seperti layak Indodax, atau kripto dan lain-lain ya, atau bursa exchange lain yang ada di Indonesia gitu teman. Jadi segera mendaftarkan ya, dikasih waktu 30 hari ke depan teman. Oke, oleh si CFX ini atau Bursa Berjangka Kripto Indonesia, teman. Dan karena hal itu, teman, ada kemungkinan sih untuk Bursa Berjangka Kripto ini ya atau CFX ini akan dibuka bulan depan gitu, teman. Di sini ya dikutip dari akun Stephen Suhandi gitu, teman ya. Nah, katanya dia itu mengetip katanya Indonesia baru saja meluncurkan Bursa Nasional Berjangka ya. Apakah ini berarti kematian 30 cek yang terdaftar di Indonesia? Ya, teman-teman. Nah, ini tentunya menjadi pertanyaan kita semua gitu, teman ya. Apakah dengan peluncuran bursa CFX Indonesia ini atau bursa berjangka kripto Indonesia ini akan menjadi malapetaka buat para pedagang kripto atau bursa centralized exchange di Indonesia? Tentunya tidak, teman ya. Karena apa? Karena bursa CFX ini atau bursa berjangka kripto Indonesia ini, teman ya, bukan seperti bursa layaknya market exchange gitu, teman, seperti Indodax atau kripto dan lain-lain gitu, teman ya yang ada di Indonesia. Tapi CFX ini atau Bursa Berjangka Kripto Indonesia ini lebih seperti layaknya pengawasan dan referensi harga aset kripto gitu teman. Artinya jual beli aset kripto tetap di pedagang kripto teman ya seperti centralized exchange yang sudah ada di Indonesia. Dan bursa CFX ini adalah sebagai badan pengawasnya atau referensi harga kripto itu sendiri gitu teman. Jadi intinya seperti itu teman ya. Jadi kalau misalkan di dunia saham itu seperti bursa efeknya gitulah teman ya untuk CFX ini. Dan dikabarkan juga katanya peluncuran ini kemungkinan katanya ada kenaikan harga biaya transaksi teman ya. Hal ini juga dikonfirmasi nih oleh Pak Didit selaku kepala Bapepti gitu teman. Kira-kira berapa Bang kenaikannya? Nah, ini belum dibocorkan gitu teman atau belum diberitahukan ya kepada publik. Tapi yang pasti saat ini tuh masih didiskusikan gitu teman. Nah, dikabarkan ya kemungkinanku diupayakan tidak merugikan dan akan di-setel seefisien mungkin lah teman ya untuk mengenai
kabar kenaikan biaya transaksinya nanti gitu teman. Jadi nggak begitu membebani membeli aset cryptocurrency ya seperti retail kayak kita-kita ini cuy. Tentunya teman ya dengan adanya FX ini teman ya, ada plus minusnya gitu teman ya. Plusnya itu ya kita sebagai investor kripto di Indonesia itu terlindungi gitu teman ya. Benar terlindungi karena adanya bursa berjangka kripto Indonesia ini. Teman. Dan untuk market exchange teman yang sudah ada di Indonesia ini atau market exchange lokal yang ditunggu ya untuk pendaftarannya dikasih waktu 30 hari tersebut gitu teman. Itu tuh nggak main-main cuy ya. Dia itu menyiapkan dana hingga miliaran rupiah, teman, untuk mendaftarkan itu, teman. Nah, di sini dikutip dari Koinvestasi, teman ya, di mana katanya saat ini ya sudah ada 30 pedagang fisik aset kripto, teman, atau centralized exchange di Indonesia seperti Indodax, Pintu, Toko Kripto, Thrift, Zitmek, dan 25 lainnya, teman. Nah, ini nih syarat-syaratnya, teman ya. Kalau sebuah pedagang kripto, teman ya, atau seperti centralized exchange yang ada di Indonesia, Indodax, Pintu, Toko Kripto, Thrift ya dan lain-lain, itu tuh ini syaratnya, cuy. Harus menyetor modal 50 miliar ya dan ekuitas sebesar 40 miliar, memiliki struktur yang lengkap dan lain-lain bla bla bla. Ini banyak banget ya untuk syarat-syaratnya. Jadi di sini teman ya, kita sebagai investor retail itu merasa aman lah teman ya, merasa aman karena hadirnya CFX ini gitu teman ya. Jadi dana 50 miliar atau ekuitas sebesar 40 miliar ini tentunya sebagai jaga-jaga likuiditas ya teman ya. Misalkan nih ada apa-apa dengan pertukarannya ya, paling nggak ada dana backupnya gitu. Nah, tadi kan kita bicara kelebihannya gitu. Nah, ini menurut investasi ya mengenai kekurangannya nih teman. Eksekusi belum jelas ya. Info tentang kapan mekanisme ini dieksekusi masih belum jelas. Oke. Kemungkinan adanya fee tambahan ya, seperti yang sudah diinfokan tadi ya. Katanya ada kenaikan biaya transaksi ya teman ya. Adanya proses tambahan seperti melalui lembaga clearing dan depository yang memungkinkan adanya fee tambahan di samping pajak. Jadi untuk bertransaksi kripto nantinya selain pajak ya ada fee tambahannya ya teman. Nah, kurang lebih cara kerja dari bursa berjangka cryptocurrency di Indonesia ini seperti ini ya teman ya. Ini simulasinya dan di sini ada penjelasannya teman ya. Katanya berdasarkan dokumen dari Bapepti mekanisme transaksi aset kripto dimulai dengan pelanggan aset kripto atau seperti kita-kita ini ya, para retail melakukan transaksi dengan pedagang fisik aset kripto atau centralized exchange yang ada di Indonesia gitu seperti Dodak, Trip, Toko Kripto ya dan lain-lain, teman. Nah, transaksi ini bisa merupakan pembelian ya rupiah menuju aset kripto atau sebaliknya gitu, teman ya. Nah, katanya di sini transaksi ini akan dicatat dan diselesaikan melalui lembaga clearing, teman ya. Jadi transaksi kita semua nantinya dicatat dan di finishing ya di lembaga clearing, teman ya. Nah, untuk perhitungan kuotasi harga, teman ya, ini kita beracuan pada bursa berjangka sebagai referensi harga. Ketika proses transaksi ini selesai, teman, katanya 70% aset kripto yang kita transaksikan itu akan diletakkan pada depository, teman ya, dan 30% lainnya akan diletakkan pada pedagang fisik aset kripto atau centralized exchange-nya gitu, teman. Jadi 70% dari aset yang kita perdagangkan itu disimpan di depository. Jadi lebih aman gitu, teman ya. Oke, dan 30% ditaruh di pedagang aset kripto atau centralized exchange yang ada di Indonesia ini gitu. Oke, jadi mekanismenya seperti itu. Dan saat ini para semua ya pedagang aset kripto atau centralized exchange di Indonesia ini segera untuk mendaftarkan dirinya di Bursa Berjangka Kripto Indonesia atau CFX ini yang fungsinya itu seperti kayak bursa efek gitu teman-teman ya. Kalau misalkan dalam 30 hari ke depan belum ada yang mendaftar ya, maka izinnya dicabut dan diketahui katanya sih sudah ada sekitar 30 pedagang fisik aset kripto yang sudah terdaftar teman-teman ya. Dan ini ada beberapa namanya ya teman. Kalian bisa lihat ada Indodax, Pintu, Toko Kripto dan lain-lain. Oke. Jadi itu tadi teman ya mengenai Bursa Berjangka Kripto Indonesia atau CFX ini teman ya. Yang menurut Didi pribadi teman ini cukup langkah yang bagus teman ya sebenarnya untuk pengamanan aset para investor kripto di Indonesia. Meskipun tadi ada kelemahannya ya yang dikabarkan adanya kenaikan biaya transaksi ya di luar dari biaya pajak teman. So, bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Apakah kalian excited dengan adanya CFX atau Bursa Berjangka Kripto Indonesia? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, oke? Tapi tetap teman ya,
Di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman, karena subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.